Laundry. Sebelum video ini lanjut, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kami di Jeps Laundry Channel. Pada kesempatan kali ini sedikit berbagi, masih terus berbagi kami. Nah, ini mungkin tutorial atau cara dalam pembersihan atau maintenance ataupun cara perawatan mungkin ya, lebih tepatnya cara perawatan dari mesin vakum. Nah, seperti yang diketahui mungkin kan yang namanya laundry pasti menggunakan atau wajib ada mesin vakum. Kenapa demikian? Karena ya mesin vakum ini bisa multifungsi digunakan untuk misalkan membersihkan atau menyedot debu, karpet ataupun barang lain yang memang bisa dibersihkan dengan menggunakan vakum. Nah, tipe dari jenis atau tipe dari vakum itu sendiri biasanya ada 3 macam mungkin ya. Cuman ada yang tipe pertama yang biasanya bisa cuma untuk menyedot debu saja atau dalam kondisi kering. Tipe yang kedua bisa untuk menyedot kering saja. Untuk tipe yang ketiga semacam vakum ekstraktor bisa untuk menyedot kering dan basah. Nah, ini kebetulan merek dari Nilfisk Alto ya. Nah, seperti itu modelnya, dan ini kebetulan kami akan servis atau akan maintenance gitu kan. Jadi dikarenakan sudah beberapa hari ini vakumnya sedikit terkendala, bukan terkendala sih teman-teman, jadi sedikit mungkin agak beda suaranya gitu kan. Biasanya itu kan ada dari penyebabnya itu dari lahar ataupun hal-hal lain yang ada di dinamo tersebut. Nah, sorry ya teman-teman. Nah, jadi pertama-tama tentunya siapkan vakum yang akan kita bersihkan atau akan kita perbaiki atau akan kita cek. Nah jadi ini kebetulan vakumnya merek Nilfisk yang memang tidak direkomendasikan untuk penyedotan basah. Jadi cuman diperuntukkan untuk memvakum karpet dalam kondisi kering. Jadi kata lain cuman vakum kering saja, jadi tidak bisa digunakan untuk menyedot basah seperti ekstraktor. Hal pertama yang dilakukan tentunya seperti tadi dibilang, siapkan vakumnya, kemudian dibuka bagian bawahnya. Untuk bagian bawah untuk semacam tabungnya itu bisa dibersihkan ya teman-teman. Mau itu dicuci ataupun semacam disemprot dengan menggunakan kompresor ya bisa, itu kan tinggal dicuci, dilap, mau itu pakai sabun ataupun enggak, yang penting bersih untuk bagian bawahnya. Sedangkan untuk bagian atasnya atau bagian kepalanya ya dibongkar seperti ini. Tujuannya ya untuk mengecek apakah ada kabel yang putus ataupun ada bagian-bagian yang copot dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam proses pembongkaran ini teman-teman perlu menyiapkan kunci-kunci yang mendukung gitu teman-teman. Jadi karena biasanya ada kunci min, ada kunci plus, ada juga kunci bintang mungkin ya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga harus menyiapkan di laundry-nya itu jika mau merawat atau membersihkan atau menservis dari vakum ini ya kami sarankan untuk melengkapi kunci-kunci yang biasa nanti digunakan. Jadi tidak perlu ke tukang servis. Mungkin demikian teman-teman. Ataupun teman-teman yang di rumah jika punya vakum ataupun barang-barang lain yang memang kami share videonya, jika mau dibersihkan sendiri atau diservis sendiri ya silahkan dicoba, tapi mungkin juga ada kalanya apa yang kita sampaikan juga tidak 100% bisa berlaku di barang teman-teman, karena ya perbedaan dari mungkin tipe barangnya walaupun terlihat sama tapi kadang beda. Nah, jadi dibuka bagian atasnya, dibuka satu persatu bautnya. Bila mana kalian teman-teman lupa gitu kan, jadi langkah awalnya dipoto dulu untuk skema atau jalur dari kabelnya itu. Apabila teman-teman tidak mudah lupa ya nggak jadi masalah. Jadi tipsnya, salah satu tips agar kita bisa bongkar dan pasang tentunya supaya tidak jadi salah pemasangan dalam kabel-kabelnya itu, ada baiknya dipoto atau di video. Jadi nanti bila mana ada lupa, kita tidak akan salah dalam proses penyambungannya jika telah selesai di
bersihkan seperti itu teman-teman. Nah ini proses pembongkaran bagian atas dan nampak seperti itu dinamo atau dari mesin si penyedot vakumnya itu sendiri teman-teman. Nah jadi setelah bagian atas kepala vakumnya itu atau kepala dari dinamonya terbuka, ya kita copot satu-satu kabel-kabel yang memang harus kita copot. Tapi kalau misalkan tidak terlalu sulit untuk dicopot, ya ditempel juga tidak masalah. Cuman kan ini tujuannya supaya bagian cover-cover atau bagian-bagian bawah dari si vakum ini, nah ini tentunya bisa kita bersihkan. Jadi mau kita cuci pakai sabun, jadi supaya nantinya tampak seperti baru gitu teman. Nah ini si elemen-elemen tambahan dari bagian dari vakum tersebut. Nah ini untuk dinamonya atau mesinnya, jadi memang sebenarnya kecil teman-teman, jadi ya seperti ini, dan di dalamnya itu ada biasanya ada semacam lilitan-lilitan atau apalah, mungkin kami juga kurang paham. Pada intinya ini mau dibersihkan. Nah tapi ini biasanya yang kami temui dan kami gunakan jenis dinamo dari vakum ini, yang sempat kami temukan baru 2 macam. Kenapa demikian? Jadi ada yang sistemnya di press, cara pemasangan semua partikel atau dari bagian-bagian dinamonya ini, ada juga yang memang sistem baut. Jadi kalau yang sistem baut kan itu pastinya bisa dibongkar, bisa dibongkar, kita preteli semuanya. Tapi kayaknya untuk bagian yang ini, untuk mesin dinamo yang ini, kayaknya akan sulit. Kenapa demikian? Karena ini setelah kami bongkar ternyata semuanya itu pemasangannya di press teman-teman. Jadi mungkin salah mensiasatinya, daripada ini rusak, jika dipaksa akan dibongkar karena memang sedikit kesulitan, dan kebetulannya posisi vakumnya dari mesinnya ini belum terlalu mengkhawatirkan gitu teman-teman. Jadi masih bisa digunakan, masih bisa berfungsi secara normal, jadi tidak ada hambatan atau tidak ada halangan gitu sebenarnya. Jadi masih bisa digunakan. Jadi salah satu solusi yang kami lakukan apabila teman-teman dan kami juga kesulitan dalam membongkar dari dinamo ini, ya salah satu triknya yaitu dengan menggunakan yang namanya kompresor. Jadi kita semprot bagian-bagiannya supaya kotoran-kotorannya yang ada di mesin dinamonya ini bisa terlempar keluar, dan sehingga dinamonya bersih kembali seperti itu. Dan mungkin untuk tips yang kedua, di bagian-bagian lahar jika memungkinkan bisa kita olesi semacam oli, tapi mungkin jangan oli ya teman-teman, semacam stemplet gitu ya. Jadi pelicin biar nanti putaran dari bagian-bagian dalamnya itu yang memang harus kita tambah si pelumas bisa berjalan seperti normal. Nah ini proses penyemprotan dengan menggunakan kompresor. Nah jadi mungkin itu saja teman-teman tipsnya jika teman-teman mau membersihkan vakum, dan kebetulan ini vakum yang sistem press di bagian mesinnya. Jadi selamat mencoba jika mau mencoba membersihkan, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk informasi layanan laundry wilayah Ciamis, hubungi admin Halo Zeps di 081 22 33 14 300. Dan untuk informasi paket peralatan laundry, hubungi admin Meja Setrika Uap di 085 871 484 937. Atau kunjungi sosial media kami lainnya.